Berapa sendok gula yang kita konsumsi sehari-hari? Kalau kita minum teh 3 kali sehari dengan takaran gula 2 sendok teh untuk sekali minum, berarti kita menghabiskan 6 sendok gula untuk minuman kita sehari. Gula ini 4 gram sampai 5 gram gula. Darah kita itu 4 liter, gulanya 4 gram. Dalam 1 liter 1 gram. Jadi gula darah normal itu kalau dihitung 1 gram untuk 1 liter. Lebih dari itu, jika sudah mencapai 2 gram gula untuk 1 liter darah, itu disebut penyakit diabetes. Jadi standarnya gula darah kita hanya memuat 4 gram gula, setara dengan 1 sendok teh gula. Nasi yang kita makan sehari-hari sepiring itu setara dengan 11 sendok teh gula. Itu berarti 1 piring nasi untuk sekali makan, itu kita overdosis gula 10 sendok teh. 10 sendok teh itu berarti 40 gram. Itu kalau dimasukkan ke dalam hitungan kadar gula darah, itu sudah kelebihan gulanya 400. Jadi kalau dihitung itu menjadi 500 mg per 500 mg per semua darah kita. Jadi darah kita sudah 500. Darah yang normal itu adalah 100 mg. 100 mg atau sama dengan 1 gram, itu 1 liter darah. Kalau kita minum Sprite itu 10 sendok teh. Kalau kita mau minum Coca-Cola, itu juga 10 sendok teh. Nah, jika kita memakan nasi 3 piring sehari, itu berarti kita overdosis 30 sendok gula. Apa yang terjadi dengan gula yang berlebih? Semua kelebihan gula itu akan dinetralkan oleh liver. Liver akan menurunkan gula dengan cepat. Dia mengambil kelebihan gula darah, dan ketika darah meninggalkan liver, itu darah sudah kadar gulanya normal, kembali ke 4 gram untuk 4 liter darah. Nah, liver tidak bekerja sendiri dalam melakukan tugasnya. Ada pankreas yang memberi hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon kunci untuk terjadi penimbunan gula menjadi glikogen, menjadi lemak. Selain itu, sel-sel juga tidak secara otomatis menerima timbunan gula itu. Sel-sel liver itu memiliki reseptor yang menerima pesan dari insulin. Jadi ada regulasi yang rumit, ada sistem yang rumit dalam tubuh, di mana mekanisme itu saling mengontrol. Jadi gula darah yang naik memberi informasi kepada pankreas, kemudian pankreas mengeluarkan hormon insulin. Insulin kemudian membawa informasi itu ke reseptor sel. Reseptor sel kemudian memberi jalan untuk gula masuk ke dalam sel, masuk dan diubah menjadi glikogen atau diubah menjadi lemak. Dalam 2 jam setelah gula darah naik, setelah kita makan gula, makan nasi, makan mie, makan roti, makan ubi, atau minuman manis,
2 jam kemudian itu kadar gula sudah menjadi normal. Itu pada orang-orang yang metabolismenya normal. Jika ada problem dalam pengaturan gula, ada problem hormon. Jadi problemnya adalah problem hormon, di mana reseptor sel tidak lagi menanggapi pesan hormon. Maka 2 jam kemudian darah masih kelebihan gula. Dan pankreas memberi respon dengan menghasilkan insulin yang lebih banyak. Maka setelah 2 jam, kadar insulin darah tetap tinggi, berusaha menurunkan gula darah. Mungkin sampai 5 jam kemudian darah mengalami kadar gula yang stabil. 5 jam. Kemudian kadar insulin juga turun. Kondisi ini disebut sebagai resistensi insulin. Orang menyebut itu penyakit pre-diabetes. Kadar gula dalam darahnya bukan lagi 4 gram untuk 4 liter. Mungkin dia sudah 5 gram atau 6 gram. Kadang-kadang itu disebut gejala-gejala sindrom metabolik. Tapi umumnya orang hanya menyebutnya sebagai pre-diabetes. Jika kadar gula darah dalam 5 jam, 6 jam masih tinggi, dan insulin juga tinggi, maka itulah saat orang menyebut penyakit diabetes. Saat dimana pengaturan gula darah sudah tidak efektif. Sel-sel tubuh tidak lagi menerima suplai gula, tidak lagi menerima glukosa, dan bahan bakar dalam sel menjadi berkurang, dan bahan bakar itu bertumpuk di darah. Masalah pertama muncul adalah sel kelaparan. Sel kelaparan. Dan akibatnya kita kekurangan energi karena sel tidak memproduksi energi sesuai kebutuhan kita. Penghasil energi terbesar adalah mitokondria. Dan itu berarti mitokondria tidak memiliki bahan bakar. Mitokondria akan rusak. Sel pelan-pelan kehilangan mitokondria. Dan inilah problem yang memicu banyak penyakit metabolisme. Karena penghasil energi mengalami kerusakan, kekurangan bahan bakar. Lama-kelamaan, sel-sel yang mengalami kerusakan mitokondria itu akan membuat jalur pintas, membuat jalur pembentukan energi yang pendek, disebut fermentasi asam laktat, menghasilkan energi dalam waktu yang singkat dengan jumlah energi yang sangat rendah, dan akhirnya keasaman dalam sel itu meningkat karena jumlah asam laktat yang dihasilkan sel semakin banyak, dan mitokondria semakin rusak karena tidak difungsikan. Inilah pemicu sel kanker. Hal lain dalam masalah gula yang tidak masuk ke dalam sel, gula yang banyak ini akan memicu proses osmosis. Air yang ada dalam sel akan berpindah ke dalam plasma darah untuk membuat keseimbangan kadar larutan antara gula di dalam plasma darah dengan gula di dalam sel. Banyak sel akan mengalami dehidrasi. Banyak sel yang akan mati karena kehabisan cairan. Air dari sel berpindah ke dalam gula. Inilah yang memicu penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, penyakit asam urat, inflamasi, ada banyak peradangan dalam sel karena banyak sel-sel yang mati. Inflamasi inilah yang kemudian memicu penyakit jantung, memicu tumor, memicu kanker,
memicu penyakit jantung. Ini menjadi efek domino, efek domino kerusakan tubuh yang berawal dari gula yang banyak masuk ke dalam tubuh, akhirnya dia sampai ke ginjal. Ginjal pun juga akhirnya rusak karena berusaha untuk membangun keseimbangan cairan dalam tubuh, dan pada akhirnya ginjal dipaksa bekerja keras, bahkan ginjal pun harus bekerja untuk mengatur kadar gula yang berlebih dalam darah, dan kadang-kadang orang menemukan gula di dalam ginjal. Padahal di sini ketika gula dalam darah naik, ketika kita mengkonsumsi gula lebih dari 1 sendok teh, kita memakan nasi sepiring sehari, yang berarti kita kelebihan gula 10 sendok teh. Jika kita makan 3 piring nasi, berarti kita overdosis 32 sendok teh gula. Maka gula yang banyak itu akan dibawa ke liver, dibawa ke hati untuk diubah menjadi glikogen. Jadi itu adalah gula yang mudah untuk kemudian jika kita tidak lagi makan dan kita butuh bahan bakar, glikogen itu akan diambil kembali, dibongkar menjadi glukosa, menjadi bahan bakar. Tapi liver itu memiliki keterbatasan dalam menyimpan gula sebagai glikogen. Maka gula itu akan dirubah menjadi lemak, trigliserid. Trigliserid ini kemudian harus diangkut ke sel-sel lemak. LDL sebagai protein pengangkut yang biasa orang sebut sebagai kolesterol jahat, dan sebetulnya adalah pengangkut lemak, pengangkut kolesterol. LDL ini akan mengangkut lemak yang diproduksi oleh liver ke sel-sel lemak. Makin banyak kita makan gula, kelebihan gula, maka makin banyak liver ini memproduksi lemak, dan itu berarti makin banyak LDL yang harus mengangkut lemak itu ke sel-sel lemak. Inilah yang orang jadikan indikator sebagai resiko penyakit jantung, kadar LDL, yang sebetulnya itu bukan tentang kolesterol, tapi ini tentang alat angkut, dan itu bisa dijadikan rujukan berapa kadar pengangkut. Itu sama dengan memprediksi berapa jumlah penumpang dengan menghitung mobilnya. Jadi resiko ini sebetulnya hanya berdasarkan resiko pengangkutan lemak, pengangkutan kolesterol dari liver dibawa ke sel lemak untuk ditimbun. Nah, sebetulnya ini hanyalah masalah resistensi insulin. Kadar insulin yang tinggi akibat sel-sel tubuh reseptornya tidak menanggapi pesan insulin, dan itu dipicu oleh konsumsi gula yang berlebihan. Jadi masalah lemak darah yang tinggi, masalah kadar LDL yang disebut sebagai kolesterol jahat, itu bukanlah persoalan konsumsi lemak, bukan persoalan banyak makan yang berkaitan dengan minyak goreng, berkaitan dengan mentega, berkaitan daging yang berlemak. Ini masalah